Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat menikmati hari yang indah bersama Tuhan tentunya ya. Kita akan sama-sama Paskah di tempat ini ya, dari streaming. Jadi Bapak Ibu tetap di rumah. Kita akan membuatkan satu liputan khotbah dari tengah sawah ya. Dan ini adalah satu hal yang indah yang perlu kita kerjakan ya, bahwa apapun yang terjadi ya kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika momen Paskah ini kita maknai sebagai sesuatu yang benar-benar kita melihat sebagai sesuatu yang penting, tentunya jauh lebih dari hari Natal Bapak Ibu Saudara. Karena Paskah ini adalah momen di mana Tuhan menunjukkan kuasanya ya, bahwa maut sudah dikalahkan dan kemenangan ada di pihak kita ya. Proses bagaimana Tuhan Yesus memenangkan maut itu bukan sesuatu yang mudah. Dan justru Paskah itu seharusnya menjadi momen di mana kita belajar seperti Tuhan Yesus ya. Belajar bagaimana hidup seperti Tuhan Yesus ya. Paskah adalah satu momen di mana orang Kristen sering memahami hanya sebagai sebuah pembebasan ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan perjanjian lama, Paskah ini adalah satu momen di mana keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ya. Tapi lebih dari semua itu, Paskah kalau kita maknai dengan benar, kita melihat runtutan dari Jumat Agung, kemudian sampai 3 hari Yesus ada di dalam kubur, dan kemudian dia bangkit di antara orang mati dan dia memenangkan maut itu ya. Itu suatu perjuangan yang luar biasa. Selama 33 tahun Tuhan Yesus berjuang sebagai manusia, berinkarnasi sebagai manusia, dan dia memenangkan semua pertandingan iman itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, makna Paskah yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu membuat penyangkalan diri untuk bisa hidup sebagai manusia yang sempurna bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita melihat bahwa orang dengan sangat euforia merayakan Paskah, yang diingat mungkin hanya telurnya ya, atau mungkin menang dari maut ya. Tetapi saya ingin melihat bahwa Bapak Ibu Saudara, kita semua harus berjuang bagaimana kita menyangkal diri kita, bagaimana kita memberi kekuatan bagi Tuhan dan sempurna mempersembahkan hidup kita hanya bagi Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya rindu kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan ya, di dalam ayatnya yang saya cari ini. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Di dalam Lukas 23 ya, ayat 26 sampai 28. Lukas 23 ayat 26 sampai 28 ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Bapak Ibu yang